remaja dalam proses menuju pendewasaan, banyak sekali hambatan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Salah satunya adalah rasa insecure. Insecurity adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada setiap orang. Ketidakamanan bisa terjadi saat Anda merasa khawatir, malu, dan tidak percaya diri. Insecurity merupakan keadaan saat satu individu merasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Insecurity bisa terpacu karena berbagai faktor dalam banyak aspek. Faktor utama yang sering memicu rasa insecure, terutama dalam keseharian mahasiswa, adalah berdasarkan penampilan dan fisik. Fisik menjadi pemicu utama rasa insecure karena pada dasarnya, penampilan dan fisik merupakan patokan penilaian pertama terhadap individu lainnya. Insecure secara fisik, di mana seseorang merasa tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mempertanyakan apakah tubuhnya cukup ideal bagi orang-orang di sekitar yang melihatnya. Hal ini menjadi perhatian utama, terutama bagi remaja dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rasa insecure sangat berdampak dalam rasa percaya diri seseorang, dari segi pembawaan diri dalam pergaulan, sampai cara seseorang berinteraksi. Dalam lingkungan universitas, sebagai mahasiswa yang masih tergolong remaja, berinteraksi dan bersosialisasi adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari karena merupakan bagian dari pembelajaran dan kegiatan kuliah. Rasa insecure terhadap fisik yang ditimbulkan sangat berdampak dalam cara seseorang individu melaksanakan kegiatannya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode kajian kuantitatif. Dengan mengambil beberapa referensi seperti jurnal, kami mencakup lingkungan sekitar, terutama mahasiswa Universitas Parahyangan dalam penelitian ini. Bisa kami simpulkan bahwa rasa insecure terhadap fisik dan penampilan mempengaruhi cara seseorang individu bersosialisasi dalam lingkungannya. Masa remaja merupakan masa di mana mulai terlihat pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia, mulai dari tinggi badan, massa badan, dan lain sebagainya. Pada masa remaja, juga mulai adanya rasa suka antar lawan jenis. Maka dari itu, kebanyakan mahasiswa yang merupakan remaja memiliki perhatian terhadap tubuhnya sendiri agar tubuhnya dapat terjaga dengan baik. Mahasiswa yang memerlukan koneksi dan interaksi dengan teman-temannya pasti memerlukan cara untuk menjaga penampilannya terhadap teman-temannya. Namun, banyak mahasiswa yang memiliki insecurity terhadap tubuh atau fisik mereka masing-masing karena mereka menganggap tubuh mereka secara penampilan kurang baik dibandingkan dengan orang lain. Mahasiswa yang memiliki insecurity terhadap fisik mereka akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, ia tidak percaya diri saat berada di depan orang atau bersama teman-temannya. Bahkan ucapan dari seorang mahasiswa pun dapat memperburuk ketidaknyamanan mereka. Mahasiswa yang memiliki insecurity terhadap fisiknya memiliki harapan untuk memiliki badan yang sesuai dengan rule body atau tubuh yang dianggap mereka menjadi tubuh impian mereka. Untuk mengatasi insecurity ini, mahasiswa memerlukan rasa cinta pada dirinya sendiri bahwa tubuhnya yang diberikan Tuhan merupakan pemberian terbaik bagi dirinya. Mahasiswa memerlukan self-love atau cinta terhadap dirinya sendiri dan percaya bahwa tubuhnya merupakan tubuh yang indah, pemberian Tuhan. Selain itu, mereka yang memiliki rasa insecure berlebihan harus berada di sekitar orang-orang yang positif yang dapat membantu dan mendukung, menerima, dan bahkan memberikan harapan dan percaya diri. Sehingga mahasiswa tidak perlu insecure lagi terhadap tubuhnya sendiri, karena teman-teman di sekitarnya dapat menerimanya apa adanya. Dan dengan cara tersebut, mahasiswa dapat memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya, memiliki rasa cinta terhadap tubuhnya sendiri, dan bersyukur terhadap dirinya sendiri. Karena pergaulan adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pribadi remaja. Pergaulan dapat mempengaruhi sifat remaja, pergaulan juga dapat membuat sifat remaja menjadi lebih baik, begitu pula dengan sebaliknya. Pergaulan yang buruk berpotensi memberikan efek yang buruk terhadap remaja itu sendiri. Salah satu efek pergaulan buruk adalah
kurangnya dukungan terhadap suatu pribadi yang lebih. Peran orang tua juga sangat penting dalam pertumbuhan anak dan berdampak besar untuk rasa percaya diri dan mental seorang anak. Peran perkembangan manusia mempengaruhi anak usia dini sangat berbeda dengan orang dewasa, karena di masa dewasa memilih jalan hidupnya sendiri dan membuat keputusan yang matang secara psikologis dan mental. Tidak hanya pola pikir dan perilaku, tetapi juga perubahan dari masa kanak-kanak ke dewasa berlaku pada tubuh. Ada begitu banyak perubahan dalam transisi dari anak-anak ke orang dewasa sehingga kaum muda memusatkan perhatian pada isu-isu yang dijelaskan. Saat Anda kurang percaya diri dan malu karena diri sendiri, misalnya karena bentuk fisik dan kemampuan, maka Anda akan menimbulkan rasa tidak aman yang membuat Anda dapat membandingkan diri Anda terhadap orang lain. Situasi seperti ini dapat membuat remaja pada umumnya merasa depresi yang berlebihan sehingga memicu adanya gangguan jiwa. Remaja cenderung merasa tertekan, khawatir, dan rasa tidak percaya diri berlebihan karena harapan mereka yang tinggi. Perasaan yang terjadi dalam proses pertumbuhan remaja ini dapat menimbulkan dan meningkatkan perasaan insecure dalam hidup mereka, yang berdampak negatif. Rasa insecure yang berlebihan pada remaja terhadap dirinya dapat menyebabkan terganggunya mental mereka, sehingga mengakibatkan kefatalan yang serius. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap isu ini mempunyai pengaruh besar bagi faktor fisik dan faktor kejiwaan seseorang. Di sini dari hasil kuesioner yang kelompok kami sebarkan, kami dapat menyimpulkan dan menganalisis dari respon yang beragam. Kami mendapatkan 39 responden yang mengisi kuesioner kami. Pada kuesioner ini, kami menggunakan beberapa tipe pertanyaan beserta cara menjawabnya. Mulai dari pertanyaan pertama yaitu apakah Anda sering merasa insecure dengan diri Anda? Pada pertanyaan ini, 43,6% menjawab sering, 30,8% menjawab jarang, 15,4% menjawab sangat sering, dan 10,3% menjawab sangat jarang. Respon pada pertanyaan ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden menjawab mereka sering merasa insecure. Lanjut pada pertanyaan kedua yaitu, jika iya, apa bentuk kekhawatiran Anda atau hal apa yang membuat Anda menjadi insecure? Pada pertanyaan ini, hampir semua kekhawatiran dari para responden adalah soal fisik, materi, dan juga pendidikan. Tetapi tidak sedikit juga yang insecure akan pencapaian orang lain, kemampuan atau skill orang lain, pekerjaan orang lain, maupun cara pandang orang lain terhadap dirinya. Pada pertanyaan ketiga, yaitu, apakah Anda sangat memperhatikan penampilan Anda di depan orang lain? Dalam pertanyaan ini, responden dapat menjawab secara bebas. Mayoritas dari para responden menjawab bahwa mereka memperhatikan penampilan di depan orang lain, dan ada juga beberapa yang menjawab kadang, dan sedikit yang menjawab tidak. Pada pertanyaan keempat yaitu adalah apa dampak dari insecurity yang Anda rasakan? Hasil yang terlihat pada pertanyaan ini adalah rata-rata dampak yang para responden rasakan yaitu minder, kehilangan percaya diri, dan juga overthinking. Ada juga yang merasakan dampak menjadi takut bertemu orang baru atau menjadi sulit bersosialisasi. Dan juga merasa kesal dengan diri sendiri yang tidak bisa menjadi seperti orang lain. Bahkan dampak yang berbahaya seperti stres, gangguan terhadap pola makan, sampai mental health menjadi terganggu juga dirasakan oleh para responden. Pada pertanyaan kelima yaitu pertanyaan terakhir. Bagaimana mengatasi sebuah insecurity? Sama dengan pertanyaan sebelumnya, dalam pertanyaan ini, responden dapat menjawab dengan bebas. Dalam pertanyaan ini, hasil respon dari 39 responden sangat beragam dan bergantung kepada keadaan masing-masing. Beberapa dari responden menjawab bahwa bersyukur adalah salah satu cara untuk mengatasi rasa insecure. Ada juga menjawab bahwa harus percaya diri. Beberapa yang lain menjawab untuk tidak memikirkan omongan orang lain. Lalu, ada juga yang menjawab bahwa mereka belum menemukan solusi untuk mengatasi rasa insecure tersebut. Dari 39 responden, jawaban yang diberikan sangat variatif tentang insecurity terhadap fisik sebagai mahasiswa Universitas Parahyangan. Jawaban dari masing-masing responden sangat bergantung dengan keadaan dan situasi yang mereka alami di kehidupan sehari-harinya. Sebagian besar dari responden menjawab bahwa mereka sering merasa insecure terhadap penampilan karena omongan sekitar dan banyak dari mereka yang sudah menemukan cara untuk mengatasi rasa
insecure tersebut. Kesimpulan dan sarannya, menurut hasil penelitian kami, salah satu hal yang memiliki peran dalam berkembangnya rasa insecure adalah kehidupan di sosial media, di mana sosial media itu dijadikan tempat untuk menampilkan versi terbaik dalam diri kita. Dari sanalah timbul banyak orang yang melihat itu dan mulai memandang orang lain sebagai tolak ukur jati dirinya. Rasa itulah yang menyebabkan insecure sendiri itu ada. Di zaman modern ini, insecure menjadi hal yang hampir dirasakan oleh seluruh para remaja yang ingin mencari jati dirinya. Banyak yang tidak percaya diri akan dirinya sendiri, dan banyak yang tidak menyadari bahwa dalam dirinya sendiri memiliki potensi yang menarik. Insecure tidak hanya menjuru ke hal negatif, ada pula dampak positif dari rasa insecure itu, yaitu ketika orang yang merasa insecure mempunyai ambisi ingin melakukan perubahan dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan prestasinya, serta menjadikan rasa insecure itu menjadi tolak ukur bahwa ia harus maju, harus menjadi orang yang akhirnya keluar dari zona ketidakpercayaan diri tersebut. Sarannya, jika terdapat seseorang yang memiliki rasa insecure, sebaiknya jangan terlalu lama tenggelam dan menetap terhadap rasa kekurangan yang ada di dalam diri sendiri. Alangkah lebih baiknya, mereka yang merasa insecure harus percaya kepada dirinya sendiri untuk memiliki kehidupan yang lebih maju dan lebih baik lagi. Karena perlu diingatnya bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan masing-masing pribadinya. Oleh karena itu, fokuslah untuk mencintai dirimu sendiri, meningkatkan rasa syukur, dan cobalah berada di sekitar orang-orang yang suportif.